Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini bersama DJ Adi, kita akan lanjut membahas soal matematika USM STIS tahun 2017. Kali ini nomor yang akan dibahas itu nomor 3 dan nomor 4. Dan untuk soal-soal selebihnya akan kita bahas pada video-video berikutnya ya. Oke, kita mulai dari soal nomor 3. Diketahui pecahan X per Y, jika X dikurangi 1 dan Y ditambah 4, maka hasilnya adalah 1/6. Jika X ditambah 1 dan Y ditambah 3, maka hasilnya adalah. Di soal nomor 3 ini kita sudah mengetahui bahwa pecahan yang diketahui itu bentuknya X per Y, sehingga kita buat X per Y, dan dari soal juga diketahui katanya X itu dikurangi 1 dan Y ditambah 4. Kita buat di sini ya, X dikurang 1 dan Y ditambah dengan 4. Hasilnya itu 1/6. Ini diketahui dari soal 1/6. Nah, kemudian dari bentuk pecahan ini, kita bisa mencari nilai X dan nilai Y, di mana dari pecahan bisa kita ambil X dikurang 1 sama dengan 1, ya. X dikurang 1 sama dengan 1, didapatlah nilai X itu 1 ditambah 1, jadinya 2. Nah, untuk nilai Y, itu bisa kita ambil dari penyebut Y ditambah 4 sama dengan 6, dan nilai Y-nya juga kita dapatkan 2. Setelah kita dapat nilai X dan nilai Y, langsung kita lihat yang ingin ditanya itu X ditambah 1 dan Y ditambah 3, hasilnya berapa? Ya, kita buat di sini. Dari soal, dia menanyakan ketika X-nya ditambah 1 dan Y-nya ditambah dengan 3, itu hasilnya berapa? Nah, ini langsung kita substitusikan. X yang kita dapatkan tadi itu 2, 2 ditambah 1 jadinya 3, dan Y yang didapat tadi juga 2, langsung kita tambahkan 5, dapatlah di sini 5. Nah, sehingga jawaban akhir kita itu 3/5. Jadi jawaban soal nomor 3 itu jawabannya E, 3/5. Mudah ya? Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and share supaya teman-teman tetap bisa ngikutin video pembahasan soal lainnya bersama DJ Adi. Dan jangan lupa juga ya follow sosial media kita. Ya, kita lanjut soal nomor 4. Kita bacakan dulu soalnya ya. Penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak dari 2x plus 4 lebih dari sama dengan nilai mutlak dari x plus 5 adalah. Ya, untuk soal nomor 4 ini, kita harus ingat kembali materi yang berhubungan dengan pertidaksamaan nilai mutlak, di mana kalau menggunakan metode manual, ketika ketemu soal dengan pertidaksamaan nilai mutlak, ini harus dikuadratkan kiri dan kanan. Cuman, pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan dengan cara lain, di mana kita nggak usah nih dikuadratin kiri dan kanan. Kakak ada metode lain dengan menggunakan jurus sikat. Wow, apa tuh jurus sikat? Jurus sikat itu adalah isian singkat. Nah, gimana isian singkatnya? Oke, dikarenakan ini ada dua ruas, kita buat dulu ya. Ini untuk ruas kiri, yang ini ruas kanan. Ruas kiri, ini ruas kanan. Jurus sikatnya tinggal kita kurangkan aja. Ruas kiri dikurang dengan ruas kanan, dikali ruas kiri ditambah ruas kanan. Nah, berhubung di soal itu menggunakan tanda pertidaksamaan lebih dari sama dengan, maka ini pun kita gunakan lebih dari sama dengan. Di sini ruas kanannya kita buat
0, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan jurus sikat tadi. Jadi tinggal kita kurangkan ruas kiri dikurang dengan ruas kanan dikali ruas kiri ditambah ruas kanan. Nah, dengan menggunakan jurus sikat ini, artinya tinggal kita kurangkan saja ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kiri kita itu 2x ditambah 4, ruas kanannya x ditambah 5. Nih, kita kurangkan ya. 2x dikurang x jadinya x, 4 dikurang 5 jadinya negatif 1. Dikali, sekarang kita tambahkan 2x ditambah x itu 3x, 4 ditambah 5 jadinya plus 9. Untuk tanda pertidaksamaan, kita sesuaikan dengan soal. Karena ini menggunakan lebih dari sama dengan, maka kita gunakan lebih dari sama dengan. Jika soal menggunakan kurang dari, artinya di sini juga menggunakan kurang dari. Ini 0 harus dipakai 0 ya untuk ruas sebelah kanannya. Berikutnya, tinggal kita cari akar-akar dari faktor ini. Karena ini x dikurang 1, artinya kita dapat akarnya x sama dengan 1. Dan dari 3x ditambah 9, kita dapatkan akar x sama dengan negatif 3. Bisa ya negatif 3 dari mana? 9 dibagi 3 itu 3, karena dia pindah ruas ke kanan, dia jadi negatif. Setelah kita dapatkan akar-akarnya, 1 dan negatif 3, kita letakkan kedua akar itu ke dalam garis bilangan. Yang kecil itu negatif 3, kita letakkan di sebelah kiri, dan 1 di sebelah kanan. Karena ini ada tanda sama dengan, maka ini kita buat penuh. Berikutnya kita akan mengecek daerah penyelesaian dari garis bilangan ini, apakah di kanan, di tengah, dan di kiri. Caranya kita lihat aja tanda dari koefisien X di sini. Karena di sini koefisiennya 1, berarti tandanya positif. Dan yang di sini koefisien X-nya 3, dia juga positif. Jika kita kalikan, positif dikali positif, itu jadinya positif. Maka tanda untuk daerah yang paling kanan, ingat ya, daerah yang paling kanan itu tandanya juga positif. Dari mana positif tadi? Hasil perkalian koefisien X yang depan dan koefisien X yang belakang. Artinya, ketika di depan ini dia tandanya negatif, di sini kalau di sini seandainya positif, maka kalau dikalikan jadinya negatif, berarti daerah sebelah kanan sekali, dia akan menjadi negatif. Berhubung ini sama-sama positif, kalau dikalikan jadi positif, maka daerah yang paling kanan itu akan menjadi positif. Nah, sekarang kalau di sebelah kanan dia positif, maka untuk yang tengah dia pasti bernilai negatif, dan yang paling kiri dia akan bernilai positif. Jadi dikelang ya, selang-seling. Yang mana yang kita ambil? Kita lihat, karena di soal tadi menggunakan tanda lebih dari 0, maka kalau lebih dari 0 berarti kita ambil daerah yang positif, yaitu yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, jadi ini daerah penyelesaian yang kita dapat untuk soal nomor 4. Kalau dibaca, berarti kita dapatkan nilai X-nya itu kurang dari sama dengan negatif 3 atau X lebih dari sama dengan 1. Jadi untuk soal nomor 4, itu jawabannya A. Oh iya, jika teman-teman ada soal yang ingin dibahas, silakan follow dan tanyakan di sosial media kita. Nanti jawabannya insya Allah akan kita coba bahas di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.